Pak Randy, selamat pagi Bu Silvi. Kasih Selamat untuk pagi, Pak sharingnya. Gus. Ya, saya ingin tanya Bu Silvi, apa yang dulu dilakukan Bu Silvi pada saat melakukan proses apa ya tadi analisa atau mendesain gitu ya, menentukan virtual learning seperti apa sih yang cocok gitu ya untuk organisasinya Bu Silvi saat itu gitu. Itu dulu Bu Silvi apa yang dilakukan saat itu gitu untuk melakukan itu gitu. Itu mungkin Bu Silvi. Terima kasih. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Agus. Ada satu program yang cukup sentral yang waktu itu penting di company. Namanya branch accreditation. Jadi semua kepala cabang itu maunya ya diakreditasi, ada nilainya ya, sehingga kita bisa bahkan menggunakan itu untuk dasar promosi, Pak Agus. Ya, kalau misalnya nggak pakai dasar promosi, mereka nggak serius ngerjain si program itu. Ya, tapi waktu dalam penyusunannya, kalau branch accreditation itu kan berarti semua divisi berkepentingan ya Pak. Risk management kepentingan, treasury berkepentingan, orang corporate berkepentingan, retail berkepentingan. Saya kumpulin dalam workshop. Jadi user-usernya, division head-nya saya kumpulin dalam workshop dan saya bilang, ini adalah untuk Anda. Ya, saya sebagai orang learning akan memfasilitate teman-teman ini saya kumpulin pakai budgetnya training, tapi materi ya harus didesain oleh si user. Ya saya nggak ngerti bagaimana bikin materi compliance gitu, harus dari mereka. Nah jadi waktu itu memang saya kumpulkan stakeholders-nya, division head-nya, lalu memang di awal memang kita bilang betapa ini penting buat mereka. Baru kemudian kita desain, ya sehingga kemudian muncul bahwa training mandatory bisa kemudian kita kejar dengan e-learning, tapi yang misalnya treasury karena itu sangat teknikal dan harus ada proses ya, ini harusnya tetap luring, tetap tatap muka gitu. Nah jadi prosesnya memang mendapatkan buy-in dan kerjasama dari orang-orang yang berkepentingan terhadap program itu. Seperti saya sampaikan Pak Agus, kalau di saya dulu saya pegang komite HR-nya juga ya untuk selalu mengupdate status learning-nya seperti apa. Ya saya nggak mau learning itu kemudian jadi lebih di sebelah matain karena saya juga head of HRBP. HRBP itu kan lebih menarik ya, maksudnya masalah terus isinya gitu. Jadi kan kita dapat perhatian kalau di HRBP. Nah tapi di situ saya selalu membalance dengan setiap meeting komite HR, learning status progresnya itu saya sampaikan. Jadi memang mendapatkan buy-in dan kemudian kalau secara teknik sebenarnya nggak susah-susah amat ya, kita prepare aja sebuah workshop di mana kita pengen dapetin jawaban-jawaban dari apa yang mereka inginkan diketahui oleh pesertanya dan kemudian saya kasih masukan kita punya metode ini mana yang paling applicable buat kita. Tapi flow-nya kurang lebih DDIA itu sih Mas Agus ya. Tapi kita nggak bisa kerja sendiri. Buat saya, peran saya sebagai leader adalah betul-betul nempel ke manajer-manajernya, supaya manajernya kemudian mensupport program kita. Karena kalau saya nggak disupport sama manajer, pasti mereka diajakin meeting, ditarik terus dari trainingnya, ya. Dan itu buat saya ngeselin gitu. Jadi buat saya adalah megang orang-orang penting itu bisa mensukseskan program kita dan juga mensukseskan dapetin budgetnya. Pada masa itu budget untuk bikin LMS dan bikin konten yang animation tuh mahal banget ya. Tapi saya bilang ini investasinya 5 tahun, 10 tahun ya, karena begitu materinya ada kita akan bisa gunakan itu terus tanpa harus ada pertemuan secara offline. Jadi saya bikin case bahwa kalau kita beli ini 200 juta ya kita akan menghemat berapa biayanya. Nah ini adalah poin-poin yang saya lakukan supaya kemudian di buy-in dan budgetnya keluar untuk bisa bikin program yang betul-betul bagus dan sesuai desain kita.